mencintai. Mencintai karena mengenal. Karena orang pacaran kalau belum kenal tidak bisa pacaran. Ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya santai tidak tegang. Orang pacaran tupang harus berkenalan dulu, serasa cocok, ada cinta di dalam pandangan, maka rasa ingin memiliki. Ulun memandang dulunya pacar ulun umpamanya, karena gadis biasa, jakanya kada ada rasa cinta, berarti kada ada rasa ingin bersama. Antara laki-laki dan perempuan di tengahnya ada rasa cinta. Jakanya kada ada, ya biasa aja memandang karena tidak ada rasa. Nah, itu kiasnya. Oleh sebab itu perempuan itu biasanya kalau sedang dilanda mabuk asmara, nah, jakanya mau ketemu dengan kekasih ini, nah beriasnya mungkin 2 jam Bapak Ibu. Nah, maka bertemunya setumat aja. Wah, macam-macam pokoknya dibuatnya supaya terlihat nah cantik di depan pacarnya, rasa berbunga-bunga. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, giliran sudah ketemu, nah bingung mau mengucapkan apa, habis kata. Nah, kiasnya seperti itu juga. Ketika kita mendalami bab zikir, maka kewajiban untuk mengingat harus mengenal. Sudah mengenal Bapak Ibu? Sudah. Oke. Barang siapa mengenal diri maka akan binasa. Binasa hilang akuan dirinya. Ternyata hapus akuan diri, yang ada la ilaha illallah. Aku ini Allah. Nah, aku ini Allah yang sudah tajalli menjadi zat sifat kebatang tubuh insan. Ya Bapak Ibu, ya. Seandainya saya tanya kepada Bapak Ibu, boleh ini salah satu siapa? Umpamanya Mas Yuli. Nah, ya. Namanya Mas Yuli dari orang tuanya. Setelah lahir baru diberi nama. Tetapi yang sebenar-benarnya Mas Yuli bukan Mas Yu. Betul. Berarti nama ini sebatas pelebelan saja, pengingat dari orang tua supaya kada hilang. Oh, ini anakku. Sebujurannya Mas Yuli, oh ternyata masuk ke dalam perjalanan ke relung kolbu diri. Ternyata aku la maujuda bihaqi illallah. Nah, maka sudah kita sering mengkaji. Adanya Bapak Ibu merupakan tanda bukti Allah ingin dikenal. Oleh sebab itu tajalli. Tajalli itu apa Bapak Ibu? Mewujud. Mewujud itu artinya apa? Menjadi sifat yang tadinya zat belum bisa disebut, karena ingin disebut dan ingin dikenal, maka zahir yang namanya sifat. Lalu timbul yang namanya asma. Karena seluruh asma asalnya daripada yang maha hidup itu Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab, yang terlihat pasti titiknya dahulu atau hurufnya.
Pasti hurufnya dulu. Tapi ketika kita merenung, dari mana huruf ini timbul? Ternyata dari satu titik. Nah, pena ini dititikkan lalu digeser. Disitulah menilik dari yang banyak menjadi yang satu. 2 kajian zikir sudah kita kupas minggu yang lalu. Harapannya Bapak Ibu, harapannya kita semakin mampu merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mencintai diri kita sendiri, Bapak Ibu, nggih. Orang kalau cinta diri sendiri, kalau lapar dia makan. Iya betul, Ibu. Kalau haus dia minum. Kalau dia lelah pasti baguringan. Nah, lalu liur-liur. Itu namanya mencintai diri sendiri. Tetapi apakah bujur kita mencintai diri sendiri? Karena seringkali manusia lepas dari makna hakikat diri pribadinya sendiri. Orang yang mencintai diri berarti memandang engkau adalah aku adalah engkau. Engkau perwujudan daripadaku dan aku perwujudan daripada diri. Maka aku ciptakan cermin daripada bagian diriku menjadi yang namanya Nur Muhammad. Cermin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika kita setiap hari 24 jam ingatnya Allah hanya 5 kali dalam sehari, artinya belum mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena menghijab, dia menutup kolbunya. Kolbu ini untuk apa, Bapak Ibu? Fungsinya untuk merasakan. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita dikatakan orang, ya, kata-kata yang menyakiti hati pasti akan teringat terus. Ya, Bapak Ibu. Tapi kalau meeting, kalau sekolah, kalau pengajian, pulang dari pengajian lupa. Los. Kenapa? Karena duduknya di majelis tidak memakai qalbu, tidak hadir hatinya menyimak. Hanya akal pikirannya menerjemahkan ke dalam otaknya. Karena akal pikiran ini tugasnya sekian banyak, salah satunya ialah menghapus. Ya seperti HP. Kalau manusia tidak ada database-nya untuk dihapus, fungsi untuk menghapus, maka akan error. Kebanyakan derita, nah tersenyum-senyum sendiri. Ya, karena tidak bisa menghapus penderitaan, tidak mampu menghapus segala hal sesuatu yang menjadi trauma batinnya. Bertahun-tahun aku disakiti. Nah, kalau memakai akal akan dihapus, tapi ketika masuk di dalam kolbu akan diingat sampai mati. Artinya apa di sini? Setelah kita mendalami kajian semakin dalam, harapan kami Bapak Ibu, setiap gerak, setiap diam, setiap kita berbaring, tidak lepas kita ingat kepada diri. Siapa diri? Dialah yang sebenar-benarnya hidup. Siapa diri? Dialah yang sebenar-benarnya mengucap. Siapa diri? Ternyata dialah yang sebenar-benarnya melihat. Karena nyatanya
diri yang dikatakan manusia ini tiada daya upaya tanpa tali Allah mengikatnya. Tali Allah ialah hidup, nyatanya napas. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Kalau kita cinta kepada diri, maka mustahil saya ulun menyakiti pian, karena pian juga ulun. Seujud artinya wujud satu, terlihat banyak. Senyawa terlihat banyak tapi satu jua. Serasa, maka dikatakan rasul atau utusan yang ditiupkan satu, nyatanya terlihat banyak, menjadi serahasia, sirnya sama. Lalu bagaimana ulun mau menyakiti pian? Karena ketika ulun menyakiti pian, maka ulun menyakiti diri sendiri. Ulun mengkhianati pian, ulun menipu pian, berarti ulun mengkhianati, menipu diri sendiri. Betul Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu. Nah, karena tahapan ingat ada 3. Ya seperti kita setiap hari. Biasanya sering lupa itu kunci motor, kunci rumah, ya Bapak Ibu. Nah, di mana kunci tadi? Nah, dilihat, diingat-ingat. Oh, baru teringat, baru diambil, baru dikerja. Yang menjadi PR kita ialah setelah ingat tidak dikerja. Sudah tahu bahwa zikir merupakan obat daripada hati atau kolbu yang goplah. Goplah masih ingat? Lalai. Kalau lupa masih dimaafkan karena lupa. Ya. Tapi kalau lalai sengaja melupakan kewajibannya. Nah, itu bedanya. Kewajiban kita apa? Mengingat. Tapi nyatanya tidak